mengejutkan sedang terjadi di hutan rimba. KKB datangi prajurit TNI Polri tanpa senjata. Ini yang terjadi. Kelompok separatis di Papua dikenal lihai dalam menyembunyikan identitasnya. Bahkan demi menghindari TNI Polri, para anggota KKB Papua rela bersembunyi dan hidup menderita di tengah hutan. Tak hanya itu, mereka selalu waspada dengan membawa senjata api kemanapun. Tetapi hal berbeda justru dilakukan 3 anggota KKB. Mereka malah mendatangi TNI Polri yang sedang patroli di tengah hutan. Anehnya lagi, mereka datang tanpa membawa senjata api maupun senjata tradisional. Peristiwa yang tak lazim tersebut kini viral di media sosial. Pasalnya, hal semacam itu janggal untuk daerah bergolak seperti Papua. Tak disebutkan pada wilayah mana anggota KKB itu mengadu ke prajurit TNI Polri. Tak dibeberkan pula di bawah kendali siapa 3 anggota KKB tersebut datang dan memohon bantuan TNI Polri. Tapi dari fakta yang viral di media sosial, terlihat 3 anggota KKB tersebut menemui prajurit TNI Polri yang sedang istirahat di kali Kiring di tengah hutan. Tanpa membawa satupun pucuk senjata api, 3 anggota KKB itu menemui aparat TNI Polri tanpa rasa takut sedikit pun. Ketika muncul dari dalam hutan, kedatangan 3 anggota KKB itu sempat mengejutkan aparat TNI Polri, apalagi mereka datang dengan setengah berlari. Sekilas terlihat 3 anggota KKB itu sepertinya sedang dikejar-kejar, sebab saat menemui prajurit TNI Polri, mereka tampak ngos-ngosan. Nafasnya tersengal-sengal dan seolah mereka telah berlari jauh, entah kenapa. Setelah beristirahat sejenak, 3 anggota KKB tersebut kemudian menceritakan sebab-musabab hingga mereka memilih menemui TNI Polri di tempat itu. Kisah yang dituturkan itu seketika viral di media sosial, sebab yang apa diungkapkan sama sekali tak diduga sebelumnya, bahwa di antara ketiga pria tersebut, satu di antaranya tertimpa masalah. Gara-gara masalah itu yang mendorong mereka untuk memberanikan diri meminta bantuan ke aparat TNI Polri, bahwa anggota KKB yang tak disebutkan namanya itu ditipu oleh seorang pria melalui media sosial FB Facebook. Kasusnya berawal tatkala pria anggota KKB itu mengenal seorang pria melalui media sosial. Dari perkenalan tersebut, pria anggota KKB pun meminta bantuan temannya tersebut untuk mencarikan senjata api. Soal harga bisa dinego, tapi senjata yang dibeli hendaknya yang bagus supaya dapat digunakan untuk keperluan KKB. Singkat cerita, tak lama berselang, pria itu memberi kabar baik bahwa senjata api yang dibutuhkan sudah ada. Senjata api yang tersedia di pasar gelap, kata anggota KKB, menirukan ucapan temannya di FB. Umumnya M16, AK-47, juga HK-416. Harganya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. HK-416 merupakan senjata dengan harga yang paling mahal disusul M16. Sedangkan yang paling murah adalah AK-47 yang dijual di pasar gelap dengan harga 125 juta per senjata. Dari komunikasi tersebut akhirnya disepakati bahwa senjata api yang dibeli jenis AK-47 125 juta untuk mendatangkan senjata yang dibutuhkan. Anggota KKB tersebut diminta untuk mentransfer uang terlebih dahulu. Setelah uang diterima, pengadaan senjata langsung dilakukan dan pria anggota KKB itu akan mendapat senjata api pada titik yang ditentukan. Pasca komunikasi tersebut, anggota KKB tersebut lantas menyerahkan uang sebagaimana yang telah dinegosiasikan. Berselang 2 pekan kemudian, barang yang dinantinya anggota KKB diantar ke tempat yang telah disepakati. Senjata api itu dikemas dalam sebuah kotak yang terlalu besar. Maklum, senjata api itu telah dipreteli semuanya. Melihat kotak itu, pria anggota KKB bersama 2 rekannya itu tersenyum sumringah. Mereka gembira karena apa yang dicari akhirnya didapatkan juga. Akan tetapi, detik-detik kegembiraan yang dirasakan anggota KKB itu hanya sesaat saja.
Pasalnya, ketika kotak tersebut dibuka, yang terlihat di dalamnya bukan senjata api seperti yang dipesan. Kotak itu ternyata berisi beberapa potongan pipa yang dipotong pendek, akan dikemas seolah-olah senjata api. Melihat fakta tersebut, pria anggota KKB itu langsung naik pitam. Ia sangat marah karena telah ditipu. Apalagi uang yang dikumpulkan sejak lama untuk membeli senjata dipastikan hilang begitu saja. Dalam situasi yang tak menentu, mereka pun sepakat untuk melaporkan masalah tersebut ke aparat TNI Polri agar identitas sebagai anggota KKB tak dapat diketahui TNI Polri. Maka saat melaporkan kasus tersebut, ketiga pria itu tak membawa satupun senjata. Saat sedang dalam perjalanan menuju pos keamanan, mereka menemui prajurit TNI Polri yang kebetulan sedang beristirahat di tengah kali, seakan tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Pada saat itulah, anggota KKB tersebut membeberkan semua fakta yang dialami. Diceritakan pula tentang identitas pria yang diminta untuk membelikan senjata api tersebut. Setelah semua data dibeberkan, aparat TNI Polri pun langsung bergerak. Tak lama kemudian, oknum penipu itu diringkus pada sebuah honai tak jauh dari tempat itu. Hal mengejutkan yang sama sekali tak disangka oleh KKB adalah seusai meringkus dua oknum penipu tersebut, TNI Polri juga menahan 3 anggota KKB. Alhasil, dalam kasus tersebut, aparat kebanggaan NKRI menggelandangi 5 orang ke pos keamanan. Dari 5 oknum tersebut, 2 diantaranya adalah oknum penipu, sementara 3 lainnya merupakan anggota KKB. Dengan demikian, semakin bertambah anggota KKB yang berhasil diamankan TNI Polri tanpa melepaskan tembakan. Sementara di pihak lain, anggota KKB semakin berkurang karena satu persatu dari mereka ada yang dikirim ke alam baka dan lainnya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.